Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 dan kami akan membahas tentang sastra tradisional. Perkenalkan nama saya Faris Farah Muafak dengan NIM 2020-33127 sebagai moderator. Saya Trisna Dewi Merti dengan NIM 2020-33105 sebagai pemateri 1. Perkenalkan, nama saya Sylvia Karamasa Sabila dengan NIM 2020-33115. Perkenalkan, nama saya Nailul Bahri Subah, NIM 2020-33136. Perkenalkan, nama saya Laila Nuria Rahmawati, NIM 2020-33150. Tentang sastra tradisional. Di sekitar kehidupan kita banyak dijumpai berbagai hal seperti adat kebiasaan, konvensi, nilai-nilai, dan lain-lain. Termasuk di dalamnya cerita yang mewaris secara turun-temurun yang tidak diketahui pasti kapan munculnya. Hal itu disebabkan berbagai tradisi tersebut yang dalam hal ini terutama tradisi bercerita, berlangsung secara alamiah, dan lisan sehingga tidak diketahui pasti tahunnya. Berbagai cerita dan kebiasaan bersastra yang masih mengandalkan sarana lisan untuk menyampaikan kepada orang lain dan antar generasi tersebut kini dikenal sebagai sastra tradisional. Hakikat sastra tradisional. Sastra tradisional atau tradisional literature merupakan bentuk ekspresi masyarakat pada masa lalu yang umumnya disampaikan secara lisan. Dikutip dari Michel 2003 ayat 228. Kedua, cerita-cerita tradisional itu dapat berwujud legenda, mitos, fabel, dan berbagai cerita rakyat yang lain disebut folklore, folktale, atau sebutan-sebutan kategorisasi lainnya. Dikutip dari Brouchat via Michel 2003 ayat 228. Ketiga, secara umum kesastraan dibagi menjadi dua kategori, yaitu sastra rekaan dan sastra tradisional. Dikutip dari Stewig 1980 ayat 60-1. Yang keempat, karena hanya diwariskan secara lisan, Shakespeare menyebut sastra tradisional bersifat tradisional dan personal. Shakespeare 1991 ayat 92. Yang terakhir, cerita-cerita tradisional pada umumnya menampilkan tokoh yang bersifat sederhana dan stereotip, flat dan stereotypical karakter, yang mempresentasikan kualitas sifat kemanusiaan tertentu dilihat dari alur tradisional umumnya bersifat linear dan hanya menampilkan satu jalinan kisah. Dikutip dari Michel 2003 ayat 228. Karakteristik sastra tradisional. Pertama, bentuk tuturan lisan dan turun-temurun. Yang kedua, anonim atau tidak diketahui penciptanya. Yang ketiga, bersifat tradisional dan personal. Yang keempat, tokoh dan alurnya sederhana. Yang kelima, sangat menonjolkan pesan moral. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri 1, yaitu Trisna. Nilai sastra tradisional sebagai akar eksistensi manusia dan kemanusiaan dan kehidupan masa lalu yang menjadi akar eksistensi manusia di masa kini. Yang kedua, sebagai refleksi kehidupan sosial, budaya masyarakat yang dijadikan latar karya. Selanjutnya ada jenis-jenis sastra tradisional. Yang pertama ada mitos, kedua ada legenda, ketiga fabel, keempat dongeng, kelima wayang, dan yang terakhir nyanyian rakyat. Saya akan menjelaskan tentang mitos. Mitos adalah salah satu jenis cerita lama yang sering disebut dengan dewa-dewa atau kekuatan supranatural lain yang melebihi batas-batas kemampuan manusia oleh Lukas 2003 ayat 26. Mitos sering dikaitkan dengan berbagai peristiwa dan kekuatan, asal-usul tempat, tingkah laku manusia, atau sesuatu lain. Berdasarkan kenyataan bahwa kehidupan masyarakat diikat oleh keyakinannya terhadap mitos. Mitos tetap dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan psikologis yang paling dalam. Hal itu juga berkaitan dengan kebutuhan antar budaya, tetapi juga berkaitan dengan perspektif historis, kultural, estetis, dan spiritual. Selanjutnya ada jenis-jenis mitos. Yang pertama ada mitos penciptaan atau creation myths. Mitos penciptaan atau disebut
asli adalah yang menceritakan dan menjelaskan awal mula kejadian sesuatu. Tiap masyarakat yang berlatar belakang budaya tertentu umumnya memiliki mitos yang berkisah tentang awal mula penciptaan. Yang kedua ada mitos alam atau nature myth. Mitos alam adalah cerita yang menjelaskan hal-hal yang bersifat alamiah seperti formasi bumi, revolusi bumi, bintangan, perubahan cuaca, karakteristik binatang, dan lain-lain. Yang ketiga ada mitos kepahlawan atau hero myth. Adalah mitos yang mengisahkan seorang tokoh yang menjadi pahlawan karena kualifikasinya dirinya yang memiliki keajaiban tertentu di luar nalar manusia. Selanjutnya ada legenda. Legenda dapat dipahami sebagai cerita artis yang dikaitkan dengan tokoh peristiwa dan tempat-tempat yang nyata. Misal 2003 ayat 238. Orang sering menganggap legenda itu seperti itu cerita yang bersifat historis, walau fakta yang dianggap fakta itu kadar sejarahnya itu masih sering dipertanyakan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Jadi Selanjutnya presentasi akan dilaksanakan oleh pemateri Silvi. Iya, saya akan melanjutkan dari rekan saya yaitu Trisna. Selanjutnya ada jenis-jenis legenda. Yang pertama ada legenda tokoh. Legenda tokoh yang dimaksudkan sebagai sebuah cerita legenda yang mengisahkan ketokohan seorang tokoh. Ia juga mirip mitos kepahlawanan yang menceritakan tentang perjalanan hidup dan kepahlawanan seseorang. Yang kedua yaitu ada legenda tempat peninggalan. Sebagai cerita berkaitan dengan adanya peninggalan tertentu atau asal-usul tempat atau penamaan tertentu. Yang ketiga legenda peristiwa. Legenda peristiwa adalah legenda adanya peristiwa-peristiwa besar tertentu yang kemudian menjadi legenda karenanya. Legenda besar yang berkaitan dengan peristiwa besar tersebut tidak dapat dipisahkan dengan tokoh-tokoh besar yang dilegendakan. Selanjutnya yaitu fabel atau cerita binatang. Ada 3, yaitu yang pertama hakikat binatang, dan yang terakhir yaitu ada jenis cerita binatang. Selanjutnya, hakikat cerita binatang. Cerita binatang atau fabel adalah salah satu bentuk cerita tradisional yang menampilkan binatang sebagai tokoh cerita. Binatang-binatang tersebut dapat berpikir, berlogika, berperasaan, berbicara, bersikap, dan lain-lain seperti manusia dengan bahasa manusia. Cerita binatang hadir sebagai personifikasi manusia, baik dalam penokohan lengkap dengan karakternya maupun masalah hidupnya yang diungkapkan. Pada umumnya, penokohan dalam fabel bersifat impersonal dan mewakili karakter tertentu, sedangkan alurnya sangat sederhana dan singkat, sehingga mudah diikuti. Ajaran moral yang ingin disampaikan terkandung baik di dalam penokohan maupun alur cerita. Selanjutnya ada asal-usul cerita binatang. Cerita binatang sudah muncul sejak manusia masih primitif yang dalam kesehariannya selalu berkumpul dengan binatang. Bagi mereka, binatang-binatang itu juga sama seperti mereka, mampu berpikir dan berasa seperti dirinya. Cerita binatang berasal dari India dan menyebar ke Asia dan Eropa, karena di India banyak cerita binatang yang termasuk seperti Jataka, Pancatantra, dan Sukasaptati.
Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Nailul Khairi Sober. Jenis-jenis cerita binatang. Fabel klasik dimaksud sebagai cerita binatang yang telah ada sejak zaman dahulu. Namun tidak diketahui persis kapan munculnya, diwariskan secara turun-temurun menggunakan tradisi lisan. Seperti fabel klasik dan Jataka dari India. Fabel modern dimaksud sekali belum lama dan sengaja ditulis oleh pengarang dan tertentu sebagai ekspresi kesastraan. Lanjut. Dongeng. Dongeng dibagi menjadi dua, yaitu hakikat dongeng dan jenis dongeng. Hakikat dongeng. Dongeng adalah dasarnya merupakan salah satu cerita rakyat yang cukup beragam cakupannya. Untuk memudahkan penyebutan semua cerita lama yang sudah dibahas dapat disebut dengan dongeng. Istilah dongeng dapat dipahami sebagai cerita yang tidak benar-benar terjadi dan dalam banyak hal sering tidak masuk akal. Isi dongeng tidak terpenuhnya tanpa unsur kebenaran dalam arti hal-hal yang dikisahkan itu. Berangkat dari tokoh dan peristiwa itu tidak sering dijadikan semacam model untuk acuan membuat dongeng itu sendiri. Jenis dongeng. Dongeng klasik termasuk ke dalam sastra Indonesia, sedangkan dongeng modern termasuk ke dalam sastra rekaan. Dongeng klasik itulah yang sering disebut dengan dongeng. Jika orang berbicara tentang dongeng, maka konstansi adalah dongeng klasik Stalwing 1980 sampai 161. Dongeng modern adalah cerita yang sengaja ditulis dengan maksud untuk berbicara dan tulis itu dibaca orang lain. Dongeng modern disengaja ditulis sebagai karya sastra, maka jelas pengarangnya dan penerbitnya. Presentasi akan dilanjutkan teman saya. Yang berikutnya adalah nyanyian rakyat tradisional. Nyanyian rakyat tradisional adalah salah satu bentuk sastra yang terdiri dari kata-kata dan lagu, yang berbeda secara lisan di antara masyarakat tertentu dan berbentuk tradisional, serta banyak memiliki varian. Sebaliknya, lagu yang sama sering dipergunakan untuk menyanyi beberapa teks nyanyian rakyat yang berbeda. Nyanyian rakyat memiliki perbedaan dengan nyanyian lainnya, seperti lagu pop atau klasik. Hal ini karena sifat dari nyanyiannya rakyat yang mudah dapat berubah-ubah, baik bentuk maupun isinya. Sifat tidak kaku ini tidak dimiliki oleh bentuk nyanyian lainnya. Nyanyian rakyat lebih luas peredarannya pada salah satu masyarakat daripada lagu-lagu lain, karena nyanyian rakyat berbeda baik di kalangan melek huruf maupun buta huruf, kalangan atas maupun kalangan bawah. Umurnya nyanyian rakyat pun lebih panjang daripada nyanyian pop. Berbentuk nyanyian rakyat juga beraneka ragam, yakni dari yang paling sederhana sampai yang cukup rumit. Penyebarannya melahirkan tradisi lain menyebabkan nyanyian rakyat cenderung bertahan sangat lama dan memiliki banyak varian-varian. Nyanyian rakyat memiliki fungsi sebagai speaker lara, nyanyian binatang, nyanyian untuk mengiringi permainan anak-anak, dan nyanyian Nina Bobo. Di berbagai daerah, kelompok masyarakat Indonesia dapat ditemukan sebagai nyanyian rakyat khas daerah-daerah itu. Misalnya nyanyian rakyat Sunda, Bali, Bugis, Maluku, dan Jawa. Yang berikutnya adalah cerita wayang.
Bangsa Indonesia memiliki warisan seni budaya yang tinggi nilainya, yaitu berupa cerita wayang. Wayang yang telah melewati berbagai peristiwa sejarah dari generasi ke generasi menunjukkan betapa budaya pewayangan telah melekat dan menjadi bagian hidup bangsa Indonesia, khususnya Jawa. Wayang adalah sebuah wiracarita yang berpakem pada karya besar, yaitu Ramayana dan Mahabharata. Teks asli kedua cerita itu ditulis dalam bahasa Sanskerta. Setelah masuk ke Jawa, kemudian disadur dan disunting ke dalam bahasa Jawa kuno, sehingga jadilah cerita Ramayana dan Mahabharata versi Jawa. Broenendel Tia Nurdiantoro 1998 ayat 25. Kedua karya tersebut merupakan karya masterpiece dan kini dipandang sebagai kesenian tradisional yang adiluhung. Cerita wayang telah banyak diwariskan melalui media pertunjukan, terutama pertunjukan wayang kulit. Cerita estetika wayang mula-mula diceritakan secara lisan turun-temurun. Bagi sebuah karya sastra, cerita wayang mempunyai ciri kesastraan yang dominan, yaitu ciri estetik. Cerita wayang menganut prinsip-prinsip estetika timur. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada yang ingin bertanya, bisa ditaruh di kolom komentar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.